Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan. Yang paling besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak bisa ada gantinya, yang tidak bisa diganti dengan harta, tidak bisa diganti dengan dunia. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengajak diri khatib dan mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan salawat dan serta salam tentunya kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang sesuatu yang pasti kita akan hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan kita di dunia menuju gerbang akhirat, yaitu kematian yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimanakah kamu bisa mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal tadinya kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kamu, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari yang mati, kemudian memberikan kepada kita kehidupan. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabut kehidupan dari diri kita dan akan menghidupkan kita kembali pada masa yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini merasa heran dengan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal sebelumnya dia tiada.
Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita semua ini pasti akan mati, dan tidak hanya mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa saja amalan yang sudah kita kerjakan ketika kita hidup di dunia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka apa kewajiban kita dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita persiapkan sebelum datangnya kematian? Tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan, tapi setidaknya ada 3 hal yang akan dibahas dalam kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita beramal sebaik mungkin. Hal inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan yang mati dan yang hidup untuk menguji kalian semua. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Seperti apakah amalan yang paling baik? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa di antara kita yang baik amalnya, tapi Allah mengatakan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Salah satu amalan yang paling baik, salah satu indikator yang bisa gunakan untuk melihat apakah kita sudah melakukan amalan yang paling baik atau belum, di antaranya adalah dengan istiqamah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal a'mal adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik amalan, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik perbuatan adalah pekerjaan yang rutin, yang berkelanjutan, yang kita lakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti kita melakukannya dengan seikhlas mungkin. Kita melakukannya dengan sesempurna mungkin. Kita melakukannya ya dengan sebaik-baiknya. Dan ini berlaku ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam amalan-amalan kita di dunia, ketika kita berinteraksi dengan setiap manusia. Dan tiap amalan kita akan menjadi, kita harus patrikan dalam diri kita, setiap apapun yang kita lakukan, besar maupun kecil, maka kita harus jadikan amalan itu sebagai amalan yang terbaik, dan kita harus persiapkan. Bisa jadi amalan yang kita lakukan itu adalah amalan baik yang terakhir yang kita lakukan di dunia. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita harus menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan untuk menghadapi kematian adalah kita harus memperbanyak amal jariah kita. Ilmu yang bermanfaat, mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang melaksanakan ajaran-ajaran agama. Salah satu termasuk amal jariah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka akan terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebelum kita menghadapi kematian, kita harus banyak-banyak mempersiapkan ini. Sudah berapa banyak harta
sedekah jariah yang kita siapkan untuk kematian kita. Sudah berapa banyak ilmu yang kita ajarkan, yang kita sebarkan kepada umat manusia supaya manusia mengambil manfaatnya. Dan sudahkah kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang kelak nanti akan meringankan kedua orang tuanya dan mendoakan bagi kedua orang tuanya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian adalah kita harus memperbanyak doa agar kita diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah ketika kita wafat dalam keadaan yang baik. Rasulullah di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa ada salah seorang ibnu Adam, anak keturunan Adam, yang beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal selangkah. Tetapi di akhir hidupnya dia justru beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun menjadi penghuni neraka. Dan ada di antara anak Adam yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal selangkah. Tetapi di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia menjadi penghuni surga. Itulah husnul khatimah. Dan di antara tanda-tanda husnul khatimah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya, akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator yang lainnya dari husnul khatimah itu apabila dia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, qala yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya untuk beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah menggunakan atau membuat orang itu menjadi beramal? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Kedua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memperbanyak amal-amal salih. Kita tidak tahu kapan ajal, kapan kematian akan menjemput kita. Jika kita senantiasa menjaga diri kita untuk melakukan amal salih, insya Allah ketika ajal datang, ketika kematian datang, insya Allah kita akan berada dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika meminta husnul khatimah adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf berdoa, Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, dan wafatkanlah aku dalam keadaan yang muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, bahwa kebahagiaan dan kesedihan yang kita alami dari kehidupan ini harus kita jalani dengan penuh keimanan bahwa kita suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ingatkan di dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian tanaman itu hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah memerintahkan kita, dan carilah pahala kebaikan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kalian lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan akhirnya, semoga kelak kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal baik ketika hidup di dunia, dan semoga Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah serta berkesempatan bertemu dengannya di surganya kelak. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana malaikati bi qudsih qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan an Indonesia wa an sa'ir buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.